Wajib tahu, inilah ciri-ciri sholat bersama setan. Salah satunya adalah orang yang dalam sholatnya tergesa-gesa. Sebagai umat muslim, kita harus melakukan ibadah kepada Allah. Salah satunya dengan beribadah sholat 5 waktu. Seorang muslim yang taat kepada ajaran agama dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melalaikan sholat 5 waktu dan juga sunnah-sunnahnya. Mungkin masih banyak orang yang melakukan sholat masih dengan cara sekedarnya saja. Perlu diketahui untuk melakukan sholat yaitu harus khusyuk. Khusyuk sendiri memiliki arti yaitu kekuatan dari diri sendiri untuk melakukan suatu hal dengan niat yang sungguh-sungguh. Bahwa ada ciri-ciri orang yang ketika melakukan sholat ini bersama dengan setan. Di antara tipu daya setan datangnya pada kita, salah satunya saat melakukan sholat. Setan senantiasa akan mengganggu kita pada saat kita sholat, agar sholat yang kita kerjakan tidak sempurna. Sehingga setan lebih sering mengajak kita untuk tidak melaksanakan sholat. Salah satu contohnya yaitu kita merasa malas untuk melakukan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi orang muslim. Karena pada saat nanti manusia dihidupkan kembali dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan ditanyakan pertama kali yaitu ibadah sholat yang dikerjakan pada saat masih hidup di dunia. Inilah ciri-ciri orang yang ketika sholat bersama setan. Pertama, orang yang was-was dalam niat. Niat adalah pondasi dasar kita dalam melaksanakan sholat. Setan mengganggu kita dengan cara membuat pikiran kita was-was pada saat melakukan niat ketika ingin sholat. Kita merasa tidak yakin dengan niat yang telah kita bacakan, sehingga kita terus mengulang-ulang bacaan niat tadi. Dan hal ini dapat menghilangkan konsentrasi atau khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang yang tidak khusyuk. Biasanya orang yang melakukan ibadah ini harus fokus. Jika sudah tidak bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan salah satu cara setan menggoda kita dan membuat pikiran kita memikirkan urusan duniawi. Ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Setiap orang muslim pernah mengalami saat melakukan sholat kita berbicara dalam hati. Setiap orang muslim pernah mengalami saat melakukan sholat kita bicara dalam hati, merasa telah mengeluarkan buang angin. Ini adalah salah satu dari godaan setan. Dalam hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya, hingga dia mendengar suara atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan mencuri perhatian manusia dengan membuat seseorang menengok ke sana kemari, banyak bergerak dan selalu terbayang hal-hal duniawi. Kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Salah satu yang sangat dilarang saat melakukan sholat adalah tergesa-gesa pada waktu melakukan sholat, sehingga tidak mendapatkan kenikmatan dari setiap rakaat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholat dari sholat? Rasulullah bersabda, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan parfum. Memakai wangian bagi wanita saat pergi ke masjid adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Setan akan melakukan segala cara agar sholat yang kita kerjakan tidak berjalan dengan sempurna. Ada saja tingkah setan membuat sholat kita tidak khusyuk. Maka dari itu kita harus belajar lebih fokus saat melakukan ibadah sholat tanpa memikirkan duniawi dan harus fokus kepada niatan awal kita untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 golongan orang rajin sholat namun jauh dari Allah, siapa sajakah mereka? Ibadah sholat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisap, ditanya diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya.
Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan salat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat, namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan seperti apa cirinya? Berikut ini adalah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang lalai dalam sholatnya. Pada hari kiamat nanti ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah. Kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya salat, padahal mereka sebenarnya tidak salat." Hadis riwayat Ahmad. Perintah salat adalah untuk mengingatkan Allah. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya. Maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat dan dia tidak akan mendapatkan hikmah Allah. Sholatnya pun tidak menambah dekat dengan Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Ketiga, orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. Keempat, orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharapkan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas.
Ia bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Hanya demi Allah dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi riya kepada sesama. 5. Orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun, suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Amin. Adapun ciri-ciri wanita yang rajin sholat tapi ditolak Allah. Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat menstruasi saja. Selebihnya, sholat adalah ibadah wajib. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu, beberapa di antaranya mereka tetap khusus. Karena merasa telah menjalankan kewajibannya kepada Allah, padahal Allah tidak menerima sholatnya, bahkan para wanita tersebut akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Allah murka dan menolak ibadah mereka. Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah. Sholatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan sholat itu pun tertolak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum, tapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidak sementara suaminya sedang marah padanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami. Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera meminta maaf kepada suaminya agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang istri sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain. Dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat salah. Demikianlah mengenai ciri-ciri wanita yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada baiknya menghindari ciri yang demikian agar amal ibadah yang dilakukan berubah menjadi pahala, bukan malah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga sudah rajin ibadah sholat, tetapi tetap tidak dicatat oleh malaikat.
Diwajibkan ibadah sholat kepada kaum muslimin mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka berakibat dosa. Maka dari itu, bagaimanapun kondisinya, kewajiban sholat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka Anda pun diberi kemudahan dengan melakukan sholat jamak qashar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan sholat, maka akan banyak pahala yang didapat selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada sebuah ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin, tentu dengan harapan akan mendapatkan berkah pahala dari amalan yang baik, malah sebaliknya yang didapat. Ternyata, ada ibadah yang sering dilakukan tapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja, jika niat yang baik langsung dicatat amalnya. Namun bisa juga sebaliknya, seperti rajin sholat tapi amalnya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah menyampaikan kekhawatiran tentang sesuatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan. Di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak, dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidakkah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kalian harapkan pujiannya itu." Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru sekalian alam. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan, sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.